Langsung aja lah ya. Kita buka soalnya dulu. Mana soalnya? Oke, bentar ya. Mau ada Bang Erik pagi. Di sini ya Bang Erik ya, selaku suhu. Izin Bang Erik selaku suhu dunia perpetaan. Oke, langsung aja ya. Ini soalnya. Jadi soalnya itu gue lihat untuk soal nomor 1 itu ada 2 ya. Yang pertama, buatlah peta berdasarkan data koordinat hidup di bawah ini. Peta setidaknya harus terdiri dari badan peta, grid, judul peta, arah utara, skala peta, ekida, dan indeks peta. Petanya itu ada 2, peta geologi sama peta wilayah Yub ya. Oke, untuk data yang diberikan itu ada 2 jenis ya, data bujur timur sama lintang selatan. Nah, sebelumnya untuk teman-teman mengetahui ini lokasinya itu di mana, teman-teman bisa ngegunain yang namanya UTM atau koordinat sistem yang dipakai di Indonesia. WGS 84 mungkin teman-teman bisa searching di Google ya. Zona UTM Indonesia. Kalau misal teman-teman dikasih data mentah ya. Bentar, searching dulu. Nah, udah kelihatan lah ya. Nah, jadi untuk zona UTM ini sendiri, ini bisa kita gunain, bisa kita sesuaiin sama data yang diberikan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Itu zona UTM Indonesia itu dimulai dari 46N sama 46S. 46N itu untuk North sama S itu untuk South, dari 46 sampai 54N. Nah, kita coba sesuaiin dulu sama data yang ada di lintang selatan. Itu aja angka yang teman-teman highlight dulu. Yang 15, 14, satu angka-angka di belakangnya jangan dipikirin dulu. Highlight di angka ini dulu, 95 sama 5 derajat ini. Oke, untung biar gue share screen aja juga lagi. Ini highlight di sini aja. Nah, nanti teman-teman sesuai nih. Kalau memang nggak dikasih tahu tuh lokasinya, nanti teman-teman sesuaikan sama pembagian zona UTM yang ada di Indonesia. Kita itu menggunakan sistem koordinat WGS 1984 ya. Jadi teman-teman lihat aja di sini ada bujur timurnya 95 derajat, sama lintang selatannya itu ada 5 derajat. Nah, udah kelihatan ya, highlight angka 95 sama angka 5-nya. Highlight aja itu dulu. Terus setelah kita mengetahui itu, kita cocokin nih sama pembagian zona UTM yang ada di Indonesia tadi. Oke, di sini. Nah, nih teman-teman lihat di sini ada, gue zoom lagi biar lebih jelas ya, sorry. Ada angka 96 di sini sama angka di 96 is sama di angka 96 is juga juga di angka bentar, sorry. Jadi ini dari zona 46 ini dari 0 sampai 12, dari 0 sampai 12, dan juga dari 0 sampai minus 12. Jadi kalau dia ke atas itu positif, kalau di bawah itu dia negatif. Seperti itu ininya, gambaran umumnya. Terus ini angka ini teman-teman alangkah baiknya teman-teman rubah dulu ke dalam bentuk desimal. Itu untuk bentuk desimalnya sendiri udah saya rubah. Untuk rumusnya itu sendiri
Mungkin di sini saya ngedudukin konsep dulu aja ya, biar teman-teman paham. Nanti semisal teman-teman nanti kasih data yang nggak tahu gitu, lokasinya di mana gitu kan. Biar enak aja ngebacanya. Nah, di sini. Ini udah saya buat di dalam bentuk Excel, udah saya konversiin juga ke dalam bentuk uh, North sama East di sini. Sorry. Nah, di sini. Nah, nanti untuk rumusnya sendiri itu mungkin ini nih ada datanya ya, garis bujur D garis bujur M itu untuk D itu untuk eh bentar, saya lupa nih. D itu untuk jam ya, saya lupa. Intinya ngikutin sesuai dari soal teman-teman. Itu ada 95 14 sama 56 itu di bujur timur. Sama di garis lintang selatan itu ada lintang selatan ya bener, ada 5, 27 sama 25. Teman-teman copy paste dan teman-teman buat aja di Excel seperti ini, terus masukkan rumus. Ini rumus yang digunain untuk mengkonversikan secara desimal, biar lebih enak gitu kita ngelacak lokasinya itu di mana. Ini rumusnya, mungkin teman-teman lihat sendiri aja lah ya, biar cepat juga saya ngejelasinnya. Ini rumusnya, oke, ini untuk mencari easting, dan ini untuk mencari northing. Di sini rumusnya. Jika sudah jelas mungkin teman-teman pahami aja lah ya di sini. Saya nggak bakalan ngejelasin secara rinci banget. Nanti juga Excelnya bakalan saya share di sini ke teman-teman juga. Terus setelah kita ngebuat hal kayak gini, udah dapat nih bentukan desimalnya 95 untuk is-nya dan north-nya untuk -5 semua. Kita cocokin, kita sesuaiin sama data yang ada di zona UTM tadi, pembagian zona UTM tadi. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, oke, berarti jika dia 95, otomatis, bentar sorry, belum kelihatan kursornya. Oke, kalau dia 95, berarti dia tuh batasnya sampai sini nih, sampai di sini. Jadi dia tuh cuma berada di zona 46, zona pembagian zona 46. Itu bisa zona 46N sama 46S, gitu. Terus gimana nih cara kita nentuin dia tuh masuk di S apa di N gitu. Nah, ini sebenarnya kalau untuk konsep dasarnya sendiri, saya pribadi butuh belajar lagi. Tapi biasanya saya tuh ngelakuin percobaan trial and error antara 46N sama 46S. Ketika kita masukin di software itu bakalan nge tampilin lokasinya apa enggak. Nah gitu, bakalan berhasil nggak kita gitu nampilin lokasinya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat, kelihatan ya teman-teman. Mungkin moderator bagaimana, kelihatan nggak kira-kira kursornya? Soalnya ini lumayan kecil juga nih. Bagaimana teman-teman? Kurang kelihatan, Bang. Oke, kelihatan ya. Ini 96N, terus di sini nih sampai -5. Di sini -5 dia nggak nyampe 6. Berarti kita ambil dari 0 sini ke atas sini di -5. Nah, berarti kemungkinan lokasinya itu ada di daerah Aceh. Ada di daerah Aceh di zona 46N atau 46S. Dari pemahaman gue seperti itu. Kita cari di sini. Terus setelah kita mengetahui nih lokasinya di mana, kita lakuin konversi. Dia tuh ke dalam bentuk koordinat X sama Y. Itu biasanya bisa menggunakan global mapper. Sorry ya. Sorry. Right. Sorry. Aduh, agak ini juga ya. Oke, sudah ya. Jadi itu bisa dikonversikan menggunakan global mapper. Itu ada toolsnya. Atau
bisa juga dikonversikan menggunakan web yang ada di Google. Di sini saya nggak bakal ngejelasin seputar itu karena memang prosesnya panjang ya. Di sini kita cuma berfokus sama pembuatan peta, sama cuma ngedesain ngedesain pit ya di sini untuk menghemat waktu teman-teman juga. Untuk datanya setelah saya konversikan, itu bisa teman-teman lihat di sini, sebentar ya. Setelah dikonversikan, nanti datanya bakalan saya share kok, jadi tenang aja teman-teman. Direvisi ini. Nah ini. Ini datanya udah kelihatan ya. Ini udah saya buat di sini datanya. Ini udah dikonversikan ke dalam bentuk koordinat UTM ya, zona-zona waktu UTM. Sini. Ntar kita rapikan dulu Excelnya. Izin moderator mungkin bisa tolong di ini enggak? Bisa tolong di ACC nggak yang mau masuk? Soalnya di laptop saya notifikasinya banyak yang mau masuk nih. Aduh. Data. Back to column. Terus ini next. Ini kita rapikan aja. Kenapa saya pakai titik koma di sini? Karena mungkin teman-teman bisa lihat di sini menggunakan titik koma di Excel saya di titik koma seperti ini. Makanya ketika saya ngerapin datanya untuk pemisahan kolomnya saya menggunakan titik koma. Back to column, next, next dah. Terpisah kan dia? Next, udah, next, finish. Nah, seperti inilah bentukan data output akhirnya. X sama Y dengan koordinat sistem UTM-nya itu di angka 46 N, 46 Nord gitu. Di atas. Karena jika kita lihat lebih sesama lagi ya, kalau berdasarkan data zona UTM ini, kalau di zona 46S, dia tuh berada, belum kelihatan ini ya. Share. Nah, di zona 46S, dia tuh berada di laut. Jadi, nggak mungkin dong ada tambang di laut untuk level tambang di Indonesia gitu kan. Jadi, logikanya juga kita pakai di sini nggak mungkin gitu logikanya. Makanya saya mengasumsikan bahwasanya dia tuh di 46N gitu, teman-teman. Lanjut saja, saya langsung menggunakan software ArcGIS. Hide entire screen aja lah ya, biar cepet ya. Oke. Nah, udah kelihatan belum ya software ArcGIS-nya? Sudah, Bang. Sorry, teman-teman, apa kelihatan software ArcGIS-nya? Sudah, Bang, sudah. Sudah ya, oke. Gue lanjutin aja. Atau mungkin datanya gue share langsung aja lah ya sama moderator. Apa mau nanti? Gimana moderator? Bagusnya nih gimana? Moderator? Mungkin nanti aja, Bang. Nanti aja ya. Oke, siap. Lanjut aja lah ya. Nanti aja berarti gue share. Nah, di sini ada ArcGIS ini mungkin sama halnya dengan QGIS, yaitu bisa ngejadiin suatu software yang digunakan untuk ngebuat peta. Di sini bisa kelihatan nih layout petanya ada dari ISO A0 yang landscape sama ISO A0 yang portrait, itu A1 landscape, seterusnya sampai A5 portrait. Biasanya kalau gue tuh gunain yang di A3, A3 landscape di ukuran 297 mm dikali 420 mm. Kenapa gue menggunakan A3 ataupun umumnya menggunakan A3? Karena yang pertama itu dia tuh tidak terlalu besar, yang kedua untuk nge-settingnya tuh dirasa lebih mudah karena ukurannya tadi gitu. Juga ketika dia di print, kalau sesuai pengalaman pribadi itu gue rasa itu lebih rapi gitu ya. Lanjut lah ya. Oke, kita udah buka software ArcGIS-nya ya. Kita langsung mulai.
Gue hide dulu. Oke, sudah. Nah, jadi sebenarnya penggunaan software art di sini nggak terlalu beda sama QGIS. Eh, balik ke teman-teman terbiasa pakai software apa ya di sini. Terus pertama, sebelum kita running software art di sini atau membuat peta ya, mohon maaf, membuat peta, kita tuh nge-setting layout-nya dulu. Jadi kita buat layout-nya kita setting dulu koordinat sistemnya. Di sini gue pakai geographic coordinate system. Di sini, ini kan, ntar gue ulang lagi nih. Klik kanan, tekan properties, terus geographic coordinate system, top. Terus kita pilih word. Oh salah, sorry. Projected coordinate system ya, bukan geographic, tapi projected coordinate system. Terus gue tekan UTM. Gue tekan WGS 1984 karena Indonesia itu menggunakan WGS 1984 biasanya. Terus berdasarkan pembagian zona UTM tadi, itu gue memilihnya di 46N kan, karena sesuai dengan konversi yang udah dilakuin tadi, di 95 sama di -5, berarti di sini 96M. Terus langsung aja kita masukin di ArcGIS ya. Sorry. Terus kita ambil Northern. Terus di angka 46N sesuai sama konversi proyeksi yang udah kita lakuin tadi. Klik ini, klik OK. Sudah. Itu tuh koordinat sistemnya sudah diatur gitu kan di 46N. Terus untuk layout petanya itu kita setting juga di sini. Jadi keunggulan ArcGIS ketimbang QGIS itu softwarenya itu lebih fleksibel dalam penyusunan layout peta. Cuma itu doang sih. Selebihnya mungkin untuk tools atau fungsi-fungsi pluginnya itu memang lebih enak di QGIS dan lebih ringan juga gitu. Ini kita setting dulu ya. Terus ini dulu rectangle. Terus di sini. Nah, fungsi pembelian rectangle ini nanti ketika petanya dibuat ke dalam bentuk PDF itu bakalan ada batasnya gitu, ada batas di gitu. Kalau misalnya nggak dibuat dalam bentuk PDF maka nggak kelihatan batas petanya. Kalau penasaran mungkin teman-teman nyoba sendiri nanti ya. Ini fill color-nya kita ubah jadi no color, outline-nya kita ubah jadi black. Terus outline width-nya tuh bisa kita sesuaikan. Jadi outline width ini ketebalannya atau ya ketebalannya saja. Kita okein saja. Udah selesai seperti ini ya. Terus di sini kita kasih space kosong untuk space angka grid-nya. Setelah di sini kita tambahin lagi nih rectangle lagi di sini untuk keterangan petanya. Sini, nah kita sesuaikan lagi, properties lagi, klik kanan, ini, terus no color, klik kanan lagi, ini klik kanan lagi, outline color, kita pilih black, klik kanan, oke, klik nih, ini klik ini lagi. Udah ya, udah kelihatan nih layer petanya. Terus, udah, judul peta mungkin bisa nanti. Langsung aja ya. Di sini kita klik. Jadi ketika kita ingin ngejalanin software ArcGIS-nya biar dia itu tepat di layers yang ingin kita gunain, itu klik kanan, klik tengah-tengah layernya 2 kali. Sorry. Nah, klik sini. Atau enggak klik kanan, klik 2 kali lah di tengah-tengah layernya gitu aja lah. Lanjut, kita tekan file, kita tekan add data, habis itu add data. Nggak jauh beda ya dari penggunaan QGIS. Sini kita gunakan data CSV. Bentar, bukan. Nah, ini data koordinat revisi yang udah gua tunjukin ke teman-teman tadi. Add X sama Y aja. Ini udah sesuai ya, 46N, 1984 gitu kan. Tekan OK. Udah. Kelihatan kan ya titik-titiknya? Ini bisa kita setting, kita gedein circle-nya. Cycle-nya kita ubah jadi 10 saja di sini. Ketik aja di keyboard 10, kita tekan OK. Udah kelihatan tuh. Terus kita tambahin base map.
add data, add batch map untuk ngetahuin tuh lokasinya di mana. Nah, ini biasanya sering ngalamin proses error biasanya di software-software ArcGIS ini. Ini contohnya nih udah mulai error. Nah, ini call imaginary, kita tekan add. Yuk, kita tunggu bentar sampai keluar gambarnya. Dah, kelihatan tuh. Nah, ini lokasinya. Dan dari tampaknya ini kemungkinan ya, kemungkinan ini tambang batu limestone ya. Karena biasanya memang untuk semen sendiri itu dibuat di dekat pabriknya. Atau mungkin juga mau nanya kepada teman-teman yang ada di sini ya, mungkin mohon direspon. Eh, yang udah buat itu tambangnya tambang apa ya BTW? Teman-teman mungkin bisa tolong respon gitu. Yang udah nyoba buat itu tambang apa kira-kira? Gue jujur belum gue cari tahu. Tapi kalau dari kelihatannya ya benar kayak batu raja, benar. Dari kelihatannya dari looks-nya itu kayak tambang limestone atau batu kapur. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu gitu dari teman-teman 23. Santai aja di sini kita cuma sesi diskusi biasa gitu ya. Gak ada niatan untuk mengajari apa bagaimana, anggap aja kita satu angkatan gitu. Gimana teman-teman? Ada nggak gitu? Dia udah nyoba gitu. Oh iya bang, kalau nggak salah itu batu gamping bang. Ya bener kan batu limestone kan ya. Nah berarti batu limestone otomatis di daerah eh, tambang itu ya itu kemungkinan besar merupakan daerah yang dulunya itu lautan dan terjadi proses geologi makanya dasar lautan itu terangkat makanya di situ tuh ada terbentuknya batu gamping. Biasanya batu gamping itu memang berada di dataran tinggi ya, dataran yang cukup tinggi gitu, kayak ada gundukan gitu. Yang gue tahu, yang gue lihat juga itu bedanya ya. Jarang sih batu gamping gue lihat yang tempatnya itu daerah itu relatif konturnya rendah gitu ya. Jadi mungkin ketika buat konturnya bakalan kelihatan nanti outputnya. Terus gue lanjutin lagi. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Gue lanjutin ya. Nah terus di sini udah kelihatan nih bahwasanya daerah ini kemungkinan besar merupakan batu gamping. Daerah pertambangan batu gamping yang terletak di Aceh ya. Nanti gue coba carilah nama PT-nya PT apa, nanti gue kasih tahu juga ke moderator ya. Terus kita gunakan menu search di sini. Oke, sebelum itu gue ini dulu ya. Jadi di AR di sini dia tuh ada beberapa fitur yang bisa digunain untuk ngebantu kita gitu dalam ngebuat suatu peta. Baik itu bisa untuk estimasi sumber daya, peta geologi regional juga peta geologi regional bisa gitu. Juga untuk ngebuat dari point to line itu juga bisa gitu. Banyaklah fungsinya. Jadi namanya tuh Artbox. Kalau di QGIS itu Palgin ya namanya. Koreksi kalau gue salah. Nah, di sini nih, di sini namanya table of contents. Ini gimana cara munculinnya kalau semisal teman-teman tekan close di sini, itu tekan ini aja. Ini table of content, klik kiri, tek udah muncul lagi. Terus di sini ini ada katalog. Terus di sini ada search. Ntar ini ada katalog ini. Kalau semisal hilang, tekan ini aja. Terus ini ada Art Toolbox. Nah, ini agak error-error dikit softwarenya memang. Sorry. Aduh. Error dikit nih dia nih. Oh, enggak. Kayak udah man. Ya, gitulah. Jadi gitu ya teman-teman, kelemahan art di situ softwarenya agak berat dikit. Terus ini ada Art Toolbox, ini ada 3D Analysis Tool, Cartographic, sampai Tracking Analysis Tools. Yang biasa gue pakai itu di Landsat, sama di Cartographic, sama di Data Management.
Tiga ini biasanya gue pakai. Selebihnya gue jujur gue belum pernah pakai. Ataupun kalaupun gue udah pernah pakai, gue lupa karena nggak gue hafal juga. Tapi yang tiga itu sering ya gue pakai. Gue lanjutin ya. Jadi di sini kita bisa ngudahin fungsi search di sini, search untuk mempersingkat aja gitu kan. Ini settingannya tuh local search kan ini ada 3, Enterprise sama ArcGIS Online. Kalau ArcGIS Online ini ngebuka di website ArcGIS. Kalau Enterprise ini sendiri gue belum pernah pakai jujur. Kalau local search ini itu toolbox yang terdapat di ArcGIS-nya tadi. Jadi kita pakai local search aja karena biar lebih cepat juga. Ketik di sini points to line. Search. Nah, di sini ada kelihatan nih split line, add point, generate point, along time, supply line, cartography tools. Nah, biasanya kalau untuk nge-convert dari suatu poin-poin titik-titik ini menjadi line itu menggunakan ini nih, point to line data management. Nah, gue lupa. Jadi sebelum kita ngelakuin ngerubah titik-titik ini menjadi garis ya, menghubungkan titik-titik ini menjadi suatu iup ya, itu kita ubah dulu bentuk datanya itu ke dalam format SAP. Jadi caranya itu ini, kita klik kanan 2 kali, kita klik kanan sekali aja klik kanan, sorry. Nah, klik kanan sekali, terus kita ubah data, export data, pilih export data. Ini kelihatan kan, teman-teman ya? Takutnya gue salah ngejelasin deh. BTW nggak kelihatan. Oh, bener kah? Ntar coba gue setting lagi entire ya. Entire. Udah kelihatan belum? Klik kanan ini. Ini udah kelihatan belum? Udah bang. Benar. Udah kelihatan bang. Udah kelihatan kan? Udah bang. Oke. Sorry ya. Eh, berarti ketika gue ngejelasin tentang table of contents, search sama Arthur Block tadi itu nggak kelihatan juga ya BTW? Gimana teman-teman? Kelihatan bang tadi. Kelihatan ya? Oke, sorry. Nah, jadi kita ekspor datanya tadi. Jadi pertama kita klik kanan di ini ya, di tulisan koordinat lebih sini yang bentuk CSV tadi, tablesnya ini. Klik kanan, data, ekspor data. Nah, udah. Nah, ini kita pilih outputnya mau di mana. Gimana caranya kita searchingnya atau kita netapin disimpannya itu mau di mana. Kita tekan browse. Nah, udah. Gini doang di sini. Kalau saran gua, kata export output ini jangan dirubah. Kenapa? Biasanya kalau dirubah bisa nyebabin error di ArcGIS-nya. Tapi kalau teman-teman mau eksperimental, monggo silakan. Tapi kalau gue pribadi nggak gue rubah karena udah sering error kayak gitu ya. Jadi gue buat aja, biarin aja export outputnya ini. Gue ketik aja kodenya itu eh, koordinat. Nah, save. Oke. Map ini apa nih? Do you want to add the exported data to map as layer? Yes. Jadi kalau ada tampilan kayak gini, kalau kita tekan no, itu dia nggak bakalan muncul di layar sini. Tapi kalau kita tekan yes, dia tuh bakalan muncul di layar sini. Karena ya lebih bagusnya kita tekan yes aja lah ya. Yes. Tek, udah. Nah, itu udah muncul di sini. Tapi nggak kelihatan. Karena memang bentukannya tuh titik-titik kayak gini nih, yang kecil-kecil gini nih. Nih. Dia tuh sebenarnya di sini nih ada kelihatan sebenarnya. Kalau teman-teman ngezoom mungkin ya. Jadi biar dia tuh kelihatan, caranya kita klik titiknya sekali, titik di sini nih sekali, terus kita ubah ke circle, terus ukurannya itu kita rubah ke angka 10 aja, nggak usah gede-gede, kita kan oke. Udah kelihatan kan? Atau mungkin biar lebih jelas lagi, kita gedein lagi aja, di angka 15, tuh udah kelihatan. Terus setelah kita ngelakuin proses ini, langsung aja kita gunain ini tadi. Ketik di search ini di sini nih, di search, ketik search nih, search point to line, ketik point to lines. Terus kita tekan point to line data management, klik kiri juga.
Udah. Terus input featuresnya ini, klik ini ya, jangan klik ini, tapi klik ini, yang tanda panah ke bawah. Terus ini data yang udah kita bawa ke dalam bentuk SAP tadi, ya export output koordinat tadi. Ini yang udah bentuk SAP, ini yang belum bentuk SAP ya. Kita okein aja dulu. Tunggu. Udah, ini udah keluar ya. Ini biarin aja, output feature class ini biarin aja. Saran gua, biar untuk menghindari error, di sini biarin aja. Terus kita okein. Tunggu aja. Ini mungkin memakan waktu yang cukup lama. Aduh, oke. Kok bentar doang nih ternyata. Nah, itu langsung kelihatan tuh iupnya kayak gimana bentukannya. Jadi kita rubah bentukan garisnya, kan kecil nih. Kita ubah ke garisnya lagi, kita tekan highway. Kita tekan highway, kita kasih warna merah. Nah, kelihatan kan? Langsung jadi dah. Inilah wilayah iupnya di sini. Terus setelah udah kita ngelakuin proses ini, kan ada nih garis yang terputus nih, antara sini ke sini nih ya. Ini kan. Nah, caranya itu kita ini, terus kita tekan, ini kan export output koordinat ini yang poin ini, kita klik kanan, kita tekan edit features, kita tekan start editing. Nah, ini bakalan dia ngedit nih. Udah mulai ngeditnya. Kalau semisal nggak kita tekan start editing di edit fitur ini, sorry, mana editornya? Stop editing. Nah, ini nih tools ini nggak bakalan hidup. Nggak bakalan hidup di sini. Jadi kita tuh harus sebelum mulai edit di harddisk itu, yang pertama tekan di sini dulu, layer mana yang mau kita edit, klik kanan, edit feature, start editing. Itu caranya. Terus ini continue features tools. Terus no selection, ya. Memang benar belum gue seleksi. Ntar ya. Udah hidup, udah. Nah, klik dulu satu, terus baru tekan ini. Ntar ya, dulu ini agak-agak error dikit nih dia. Straight sini ya. Sorry, bukan. Ini tadi ya. Ini. Cuy. Bentar ya. Nah, udah klik ini dulu, tekan ini. Nah, kita pilih di garisnya ini. Tepat di ujung ini. Ini klik kanan, klik kiri, sorry, terus klik kanan, finish sketch F2. Udah. Jadi nutup semua dari sini nih. Oke, gue ulangi lagi lah ya. Pertama, nah ini. Yang pertama kita klik garis merah ini dulu di sini. Kan udah warna biru kayak gini. Terus kita tekan ini, continue features tool, tekan ini lagi. Nah, ini bakalan ngelanjutin nih garis merah ini. Terus kita arahin kursor ke arah titik iupnya atau titik koordinat iupnya tadi. Klik sini, klik kiri, udah tekan F2 ataupun klik kanan, finish sketch. Udah selesai, done. Jadi selesailah peta iup teman-teman. Terus untuk ngilangin yang titik-titik hijau ini yang dirasa mengganggu, tekan ini. Udah selesai tuh hijaunya. Nah, biar lebih jelas kelihatan ukuran iupnya, kita tekan kembali ini, garis merah yang ada di layar, klik kiri, width-nya kita gedein lagi. Nah, jadi 4. Nah, lebih jelas lagi nih. Selesai. Terus, untuk masukin insert legend-nya itu, oh ya lupa, ini editornya kita save edit dulu untuk menutup fungsi edit tools di harddisk. Kalau semisal nggak kita tutup, bakalan menyulitkan kita ketika kita menggunakan tools-tools yang ada di harddisk ini. Jadi save edit, udah kita save editnya, editor lagi, stop editing, selesai. Selesai nih kan. Terus ini properties, grid. Nah,
kita tuh mau ngebuat grid kan, berdasarkan soal teman-teman itu ada disuruh buat grid ya, grid, grid, properties, new grid. Ini ada ini dan kayak gini, gradical, measure grid, sama ini. Pilih sesuai kebutuhan teman-teman saja. Next. Ini longitude latitude-nya kita ubah di angka 30. Ini ada labels only, tick and mark. Jadi tick itu kayak nampilin angka tanda panah di sekitar sininya. Ini gratitude and label ini cuma berikan apa ya? Kayak ngebagi gitu wilayah-wilayahnya. Ini degree mini sama second ini kita setting di angka kecil aja di 30. Kalau gue mungkin buatnya coba di 15 dulu. Kita naik. Ini biarin aja. Naik lagi, ini biarin lagi, finish. Terus apply. Nah, muncul grid-nya kan? Oh, tapi sepertinya grid-nya ini masih terlalu jauh. Kan teman-teman lihat di sini nih. Ini masih terlalu jauh sepertinya nih. Mau kita deketin lagi, properties lagi, di intervalnya kita buat kecilin lagi, kita buat 10 kali 10 aja. 10 kali 10. Kita okein. Apply. Nah, udah lebih dekat kan? Terus di propertiesnya itu kita setting di access-nya bentar. Interior labels-nya label. Nah, label X-nya ini subdivision text, major text. Bentar ya. Di sini gue ada agak sedikit lupa dikit. Hatching lines. Label access-nya itu biarin. Nah, ini memang di access sih. Itu di web sama rek aja. Di on centang. Taruh salah lagi. Properties. Salah lagi properties. Jadi gue nih berusaha biar labelsnya ini arahnya itu ngikutin ini, ngikutin sisi di petanya secara vertikal lah ya intinya. Kita apply lagi, oke. Agak sedikit lupa gue nih, sorry. Tree label, labels, etchings. Oh, kalau ini untuk nge-setting labelsnya itu di mana aja, kita buat di lab sama rek udah bener di sini. Ini di axis ini sih settingannya. Tapi gue lupa major division text-nya itu terus lagi di grid-nya di properties, terus di sini, oke. Sama aja ya, sorry. Nah, ini labelnya udah bener, tapi PR-nya itu ini tadi di axis-nya tadi. Di top apa button apa di left upper rack ini, gue lupa di sini. Bottom aja coba ya. Bentar. Oke. Right button, right. Oke. Ada sedikit kesalahan ya di sini ya. Gue nggak tahu nih kenapa bisa error di sini. Biasanya di settingannya itu langsung bisa ya. Belum gue lanjut, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan saran apa gimana gitu, atau ingin bertanya terlebih dahulu gitu sebelum gue lanjut. Mungkin 5 menit ya break. Gue mau cari tahu salah gue di mana yang ini soal ini. Teman-teman bagaimana teman-teman?
Bentar ya.
Izin Bang Yud. Kayaknya mic-nya belum dinyalain Bang Yud. Sorry. Oke, makasih udah ingetin ya. Tapi kelihatan kan yang gue tampilin tadi itu aja dulu. Kelihatan Bang. Oke, sip. Sorry ya, efek udah Oke capek Bang. mungkin ya. Oke, kita okein aja. Kita geser ininya, kita sesuaiin aja layarnya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, tuh ada scale bar-nya di sini. Oh, sorry. Biasa nge-lag dikit. Nah, di sini kelihatan nih scale bar-nya di sini nih. Scale bar-nya. Ini yang scale bar. Terus yang tulisan juga ada. Bisa kita pakai yang tulisan juga. Ini sesuaiin aja sama teman-teman, sesuai kehendak teman-teman saja ya. Yang mana rapi untuk teman-teman. Insert itu di scale text di sini. Nah, kita pakai di angka 1 cm sama dengan 10 km atau di absolute scale. Kalau gue biasanya pakai di absolute aja sih. Biar dia tetap ya. Oke, nah nih. Sorry. Close Z. Nah, ini kita pindah ke sini. Nah, inilah skala tetapnya di 1:6. Tapi ini dalam bentuk mils ya. Belum bentuk kilometer. Kalau mau merubahnya dalam bentuk kilometer itu kayaknya nggak ada deh settingannya di sini. Oh, ada deh nih. This. Oh ya, absolut bener deh. Example 1:24 ya, ada bener. Formatnya iya, stylenya udah. Mulai oke. Oke, sudah. Scale tag udah benar, ini udah benar. Ini sesuaiin aja sama teman-teman ya. Ini ada scale tag-nya itu ada ini kalau absolute itu tetap dia meskipun teman-teman zoom atau zoom out zoom in, tapi kalau relatif ini dia tuh bakalan ngikutin zoom out zoom in teman-teman. Terus number formatnya itu ini udah ngikutin default aja. Format, real, frame, size, and position. Oke. Udah selesai nih. Untuk di bagian grid sama di bagian skala ya. Oh ya, sorry. Di sini belum gue buat tulisan skalanya. Yang ketik di sini, ketik lagi di sini, insert, tag. Ini kita pindahin di sini. Skala. Ini kita pindahin ke sini. Ini kita gedein size-nya, change simbol lagi. Kita buat di angka 16 coba. Apply. Sesuaiin dah. Terus kita buat bold. Yang simbolnya bold. Oke. Apply oke. Sip, selesai. Udah selesai skala. Jadi untuk nge-draw-nya sama skalanya itu udah selesai ya. Terus kita masuk ke legenda. Ke legenda itu di sini. Legenda. Nah, legenda ini mungkin yang simpel-simpel aja. Gak usah kita ribetin, gak usah kita ngikutin sesuai sama mana ya gue nyebutnya ya. Gak usah kita pakai fitur legend di ArcGIS tuh bah. Karena nggak worth it deh untuk ini. Coba ya. Di sini ada fitur legend di ArcGIS. Jadi insert legend ini bisa ngebuat legenda secara otomatis. Tinggal kita setting aja ukuran legendanya gitu. Coba kita tekan ini dulu. Nah, ini nih. Ini gue rasa settingannya terlalu banyak dan makan waktu lama. Jadi nggak usah aja, kita cancel aja. Cara cepatnya itu kita ngedigitasi sendiri, kayak ngebuat garis sendiri kayak gini nih, contohnya ini line, terus kita buat di sini nih, buat garis, klik kanan, tanda enter, escape, sorry, ulang lagi ya, line, klik garis, enter.
Nggak kelihatan ya? Klik kiri dulu sekali, baru tekan enter. Nah, tuh. Gue ulangi lagi ya, biar jelas. Klik kanan, kita delete dulu. Kita ulang lagi. Ini, line, klik kiri sekali, garis, lurus, klik kiri sekali lagi, terus tekan enter. Nah, terus untuk garisnya kita ubah aja. Colornya kita ubah jadi merah, ngikutin sama batas iupnya. Width-nya kita lebarin jadi 4, sesuai sama width iupnya juga. Oke, nah legenda nih. Ini kita buat namanya batas iup. Sini namanya insert. Pakai ini aja langsung biar cepet. Batas izin usaha pertambangan. Yang simbolnya kita rubah jadi bold juga. Kita buat bold. Kita apply. Kita lihat di sini. Kecil ya tulisannya ya. Yang simbol juga kita buat di angka 12 coba. Apply. Nah, oke. Nah, ini kita sesuaiin aja sama kebutuhan kita. Ini kita kecilin lagi aja garisnya. Atau nggak kita geser bisa. Nah, berarti ini kegedean tulisannya kita kecilin lagi. Yang simbol kita ubah jadi angka 11. Oke, udah. Ya udah. Nah, selesai. Untuk legendanya mungkin cuma ini doang ya. Cuma buat garis ini ya, batas iupnya doang. Karena memang cuma satu ya, nggak ada keterangan apa-apa yang perlu kita tambahin di sini. Terus biar lebih rame, biar lebih asik juga untuk dilihat, itu kita buat namanya sumber peta. Sekali lagi aja, ya udah. Ini kita buat tambahin sumber peta biar lebih rame aja sebenarnya. Ctrl C, Ctrl V. Ini kita Ctrl C juga tulisan ini, Ctrl C, Ctrl V lagi. Nah, ini kita ketik di sini. Oh, nggak usah. Ini biar lebih asik aja. Sorry. Klik kiri, terus change symbolsnya kita ubah jadi ukuran yang lebih besar di 20. Oke, terus namanya tuh sumber peta. Sumber peta. Yang simbolnya terubah bold. Oke. Kecil-kecil, kita gedein lagi. Berarti ukurannya di angka 18 coba. Baik. Nah, oke. Sudah bisa dipakai. Sumber peta. Ctrl C, Ctrl V aja. Sini. Kita klik kiri. Itu untuk sumber petanya sendiri, itu yang pertama dari Google Earth aja kita buat. Terus N3 base map. N3 base map. Udah itu doang. Kalau ada sumber yang lain mungkin teman-teman tambahin, silakan. Sesuai kreasi teman-teman aja. Ini kita kecilin hurufnya jadi di angka 14. Apply. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan ini ya berdekatan kali ya. Mungkin bisa kita rubah aja. Di karakter spacingnya kita buat di 1,5. 1,5. Sorry. 1,5. Play. Coba. Oke.
Kayak kurang bagus ya. Mungkin kita buat aja satu-satu. Google Earth TH. Oke, di sini kita gedein lagi aja change simbolnya, kita buat di angka 16. Oke, play. Oke, terus ini juga kita tambahin lagi, Ctrl C Ctrl V, kita samain lagi aja, kita sesuaiin spacingnya berapa. Kita ini juga kita buat tadi N3 base map, kita okein dulu, terus kita tambahin lagi, itu namanya Indonesian Geospatial. Geospatial. Indonesia Geospatial ya, ini aja. Kita okein lagi. Oke, Ctrl V, tambahin lagi di sini. N3 base map. Ini mendeskripsikan sumber petanya dari mana gitu kan ya. Nah, ini kita gedein lagi aja tulisan sumber petanya biar sama besar sama legenda. Oke, sudah. Oke. Nah, sini kan ada udah nih legenda, udah sumber peta udah, terus satu lagi kita tambahin itu namanya bentar. Lihat dulu soalnya. Badan peta udah, grid udah, judul peta udah, aratur ada, skala peta udah, legenda ada, dan indeks peta. Nah ini indeks peta terakhir ya, kita tambahin indeks peta di sini. Untuk buat layer, nice data ya, insert data frame. Nah new data frame, ini new data frame udah. Terus kita pindahin ke sini, kita sesuaiin nih. Nah ukuran data frame-nya. Sini, untuk di sini lagi. Terus di bagian bawah ini kita tambahin juga keterangan, Ctrl C lagi garis ini, Ctrl V, ini pindahin ke bawah sini lagi. Nah ini dibuat oleh kelompok berapa gitu kan. Nah untuk nambahin keterangannya. Nah di new data frame ini kita tambahin data tadi. Ini kita klik new data frame nya, kita file, kita add data lagi, kita add data lagi, kita ulang kayak proses di awal tadi untuk biar tahu aja lokasi kita tuh di mana ya, memudahkan kita ngebuat indeks peta, koordinat revisi, add dadat, oke. Terus kita add base map, terus imaginary kita add lagi. Tunggu aja bentar. Oh ya bentar, koordinat sistemnya belum di setting, sabar. Dia nggak keluar. Properties. Koordinat sistemnya itu di project tag tadi. Word. UTM, sorry. UTM. WG 1984 Northern. Karena dia di atas ya. 26N, oke. Oke. Terus ini lagi add base map. Add. Udah. Tunggu aja bentar. Nah, kelihatan tuh. Sama kan dia ya. Nah, biar eh jadi ya, indeks peta ini memberikan informasi kepada kita bahwasannya peta kita itu berada di pulau mana gitu. Secara definisi secara umumnya ya. Biar dia itu kelihatan ya ujung pulau Sumateranya. Ini kita tekan ini. Zoom out. Zoom out itu artinya minimize atau memperkecil. Kita klik kiri, tahan ke kiri, kita buat kotak kayak gini. Tunggu. Tekan lagi. Nah ini mungkin agak sedikit membosankan ya, sorry ya teman-teman. Tapi memang kayak gini lah faktanya. Tunggu lagi. Lagi.
Ini. Terus lagi. Nah, udah kelihatan ya ujung pulau Sumateranya ya. Tekan ini di pen, kita tarik di sini nih. Duh, agak ngelag dikit nih, biasa lah ya. Nah, tunggu bentar aja. Biar refreshnya di zoom in zoom out aja dah. Kelihatan nih ujung pulau Sumateranya. Kita kecilin lagi aja. Oke, udah kelihatan ujung pulau Sumatera. Gedein lagi, drag lagi. Dah, ini. Ya, terus tambahin ini lagi, tambahin ini rectangle untuk sebagai bloknya atau ngeblok di daerah mana gitu kan petanya kita buat. Kita tekan rectangle, klik kiri, kita blok lagi di sini. Udah kayak tadi settingnya, properties, klik kanan properties, fill color, nah color, outline colornya kita buat lagi red, habis itu outline widthnya kita buat 2 atau 2 mungkin gue rasa cukup. Oh, masih kekecilan, kita properties lagi, kita buat 3. Oke, udah. Nah, selesai. Indeks petanya, oh di sini kita kasih nama indeks peta, sorry. Ada yang kelupaan dikit. Nah, ini kita kasih nama indeks peta. Ctrl C, Ctrl V. Indeks peta. Done. Nah, ini ada opsi sebenarnya dalam pembuatan indeks peta ini. Mau teman-teman kasih grid kayak di peta utama bisa, ataupun tidak dikasih grid pun juga bisa. Tapi kalau gua biasanya itu gua kasih grid juga, gua kasih koordinat-koordinat samping juga, properties, frame, ntar grid, new grid, ini sama naik-naikin aja, back. Oh ini sorry, ini kita buat di per 10 aja ya kayak tadi. Speknya gimana ya? Finish, apply. Duh, biasa error-error dikit. Oh, berarti di properties intervalnya berarti nggak per 10. Ini intervalnya coba di uh, force-nya kita coba di setting di 10 ya. Sebelum kelihatan juga indeks petanya. Setting di 5 coba ya. Nah, udah. Oh, belum, berarti settingannya lebih kecil lagi. Setting di per 3. Enggak juga per 3, per 1 berarti. Apply, oke, apply. Nah, udah. Terus di propertiesnya kita setting lagi juga di labelsnya, kita di vertical labelsnya ini kita centang left sama right di sini, tekan OK, tekan apply. Terus udah, untuk indeks petanya udah selesai. Oke, ini kita checklist aja, udah. Ini sudah indeks peta ya. Terus di sini buat keterangan dibuat oleh kelompok berapa gitu. Semisal ini mau gue dibuat oleh kelompok berapa nih? Biar mungkin yang belum buat peta bisa langsung selesai gitu kan, mana tahu dengan data ini. Mau kelompok berapa gue buat di sini nih? Teman-teman, ayo. Udah pada ngantuk ya?
kelompok satu aja bang, nanti filenya aja bang dikirim biar bisa Oh, boba. filenya aja ya. Kelompok 1 tahun 2022 Bang, jangan 2023 Bang. Bebas, bebas. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok dibuat oleh kelompok 1. Dibuat oleh kelompok 1. Say. Ini tinggal kita gedein lagi aja tulisannya. Yang simbol lagi 20 bold. Oke. Play oke. Oh, kegedean. 15 cukup. Oke. Play oke, udah. Selesai. Ini untuk ngebuat peta iup doang gitu kan. Jadi ngemutin waktu lama ya. Apalagi kalau nyampe pit design ya. Jadi gua ngasih opsi ke teman-teman di sini. Mungkin untuk menghemat waktu teman-teman juga biar video ini juga nggak kelamaan. Ini untuk peta geologi mau gue coba buatin di sini juga atau mau langsung ke pit design. Gimana teman-teman? Kasih opsi lah biar enak juga kita di sini. Biar teman-teman juga nggak kelamaan gitu nontonnya. Teman-teman ayo, teman-teman. Kalau dari aku Mau bang, langsung langsung ke Hah? pit design aja bang. Langsung ke pit design aja ya? Iya bang, karena penasaran ke pit desainnya bagaimana gitu. Oke, siap. Oke, copy ya. Pit design aja langsung lah ya. Oke. Langsung kita buka surpak berarti ya. Ntar, kita langsung buka surpaknya ya. Oke, udah kelihatan surpaknya, teman-teman? Udah ya? Gimana moderator, udah kelihatan kan surpaknya? Apa nggak kelihatan? Udah bang. Udah ya? Oke. Jadi sebelum ngebuat pit design itu, hal yang kita butuh itu sebenarnya cuma topo, karena di sini kan kita cuma buat pit design yang dimana pit design kita itu nggak ada dasar apa-apa gitu ya. Nggak ada dasar apa-apa, nggak ada pertimbangan apa-apa gitu kan. Jadi gua rasa kita tuh cuma pakai data topo doang, nggak perlu data drill hole. Kalau memang mau data drill hole itu pertimbangannya banyak itu berarti kayak uh, cut off grade-nya kita ngebuat sesuai dengan wilayah COG kita yang berapa gitu. Tapi ini untuk mineral. Kalau untuk batu bara kita itu ngebuatnya berdasarkan arah deep seam-nya kemana gitu kan. Terus kita mungkin langsung aja lah ya, nggak usah lama-lama. Asus. Bentar. Oh ya, BTW untuk data topo itu sendiri tadi gue minta ke teman Lorang ya. Jujur aja gue minta ke teman Lorang. Mohon maaf mungkin izin gue share ya untuk data toponya. Siapa yang ngasih gue data topo tadi karena untuk membuat data topo itu ngebutin waktu yang lumayan lama juga. Jadi gue mau cepet aja. Itu dari data Demnas. Terus diimpor ke ArcGIS pakai ArcToolbox gitu. Nanti dia tuh ada yang namanya kartografin apa gitu kan. Terus bisa langsung outputin data topo. Nah, data topo itu harus dipotong lagi, harus dirapin lagi biar dia itu nggak berantakan. Jadi memang untuk proses ngerapin satu topo itu lumayan panjang gitu, teman-teman. Jadi gua ngeminta data topo dari salah seorang temen Lorang yang udah dalam bentuk Excel, gua importin ke ArcGIS-nya, langsung gua buatin ke format DXF-nya. Mungkin teman-teman biar mudah, nggak perlu teman-teman ngebuka ArcGIS lagi, nggak ribet lagi gitu kan. Nanti langsung gue kasih format DXF toponya. Gimana teman-teman sepakat? Apa mau gue buatin di ArcGIS dulu gitu? Coba gue minta ke teman-teman, pendapat teman-teman aja lah. Gimana? Mau gue kasih data toponya, apa mau gue kasih tahu cara mengolah data topo yang udah dari Excel di ArcGIS dan dibuatin dalam bentuk DXF gitu. Coba teman-teman kasih saran lah, biar enak juga. Monggo teman-teman. Kalau dari abang, kalau contohnya kita buat dari awal, abang ini enggak waktunya makin lama, pastinya makin lama. Nanti kira-kira waktu abang cukup nggak untuk itu bang? Kalau dari saya memang pengen dari awal sih bang. Topo Pengen dari tahu awal ya gimana berarti cara buat toponya.
Tapi kalau memang nggak, Ada, oke, ada yang punya data dem-nya nggak? Biar cepet, biar nggak perlu cari-cari lagi di Google data dem-nya. aku ada bang data demnya. Data dem-nya ya. Oh data demnya Berarti ya bang, nanti nggak ya, ada datanya. nggak data dem-nya? Datanya nggak ada bang. Berarti dari Excel aja kalau gitu mau nggak? Gua tuturin dari Excel. Nah boleh bang, kalau di Excel. Oke. Karena kalau dari data topo-topo bener-bener topo mentah gitu ya, topo mentah tok gitu, itu luar biasa nauzubillah min zalik itu ininya ngepotongnya dulu, habis itu ngecocokin sama data IUP-nya tadi. Terus biasanya kalau gue itu ngerubahnya itu ya di Manscape gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau nginiinnya di Manscape nggak paham lagi kan ya, gue bilang ya. Jadi dari Excel aja ya, dari Excel yang udah jadi aja mungkin ya. Jadi caranya kayak gini, harddisk. Nah ini kita save dulu project kita save, save, save aja lah ya, bukan save as. Oh ada, save, save lah. Kita buat namanya peta izin usaha pertambangan. Tambangan. Down ya. Di sini kita masukin save. Udah. Oh ya, satu lagi. Terakhir nih, terakhir dalam pembuatan peta. Jadi peta ini harus kita ekspor dulu kalau dalam bentuk PDF, di file. Terus kita tekan export map. Tab. Udah export map. Terus kita tunggu. Nah ini, udah kelihatan nih. Peta izin usaha pertambangan. Terus kita pilih dalam bentuk PDF. Atau PNG atau JPG, terserah lah. Kalau gue mungkin di PNG aja apa JPG. Ataupun di PDF, terserah. PNG mungkin ya. Terus di sini resolusinya kita sesuaiin. Semakin besar resolusinya, petanya akan semakin jelas. Namun, rendernya itu butuh waktu yang lumayan lama. Jadi untuk biar nggak terlalu lama ngerendernya, gue buat di 500 aja, di resolusinya di 500 dpi aja. Dalam bentuk PNG, kita save, tunggu, tunggu bentar. Oke, tunggu bentar ya. Sembari menunggu, gue mau nanya, teman-teman di sini software yang teman-teman bisa rata-rata apa gitu untuk software desain gitu? Apa Manscape bisa apapun Surpak ataupun Vulkan gitu, ada yang bisa gitu nggak di sini? Gimana teman-teman? Oh, ya udah. Kalau gitu ya. Kayak udah pada ngantuk. Cek di tempat kita save tadi. Mana PNG-nya? Nah ini, udah selesai nih PNG file. Klik, tekan dah selesai peta kita. PT Zona Pertambangan, PT Bina Sukses, selesai gitu. Ini udah jelas. Oke, sudah. Ini udah kita save ya, projectnya kita save. Kita buat project baru aja, new, sama landscape. Oh sorry. Oh iya iya iya. Oke. Biasa ya, ini hard disk connect jadi error kalau diginiin, dibuat project baru. Oke. Loading dokumen. Udah ada selesai. Nah, seperti yang gue bilang tadi, karena kita cuma ngebuat topo ya, jadi nggak usah lama-lama ya. Kita cuma ngebuat topo. Jadi pertama kita ubah propertiesnya dulu, kita ubah di koordinat sistem, di project tag, terus di UTM, WG 1984, Nortem, N ya, ingat N belakangnya ya, karena kita di Aceh ya. Oke, udah ada selesai. Terus toponya kita masukin aja. File, add data, add key data, kita pilih nih data toponya yang mana. Nah ini nih namanya, data kontur untuk surpak, CSP ini. Ini udah gua ini lagi, udah gua reformat lagi deh nggak salah tadi. Coba kita add XYZ udah. Coba kita plugin dulu. Nah selesai.
Kan kelihatan nih modelannya kayak gini nih, masih bentuk poin ya, masih bentuk poin. Ini harus kita rubah dulu ke bentuk lain. Caranya sama kayak tadi, itu kita ini dulu, kita klik ini dulu, klik kanan, terus data, ekspor data dulu, kita buat dalam bentuk SHP dulu. Ini sama, nggak usah kita apa-apain dulu, biarin aja kayak gini. Kita okein, udah diekspor dalam bentuk SHP dulu dia. Do you want to export data to map as layer? Yes. Ya udah selesai nih dalam bentuk SHP nih. Nih, SHP ya. Terus sama kita gunakan tools point to lines tadi. Point to line data management ini. Dan ini nih, export output 3 ini nih. Udah, point to lines. Terus kita okein lagi. Tunggu. Bakal keluar bentukan outputnya itu line. Titik-titiknya itu bakalan nyambung gitu. Nah, ini. Kita mati nih. Nah, bentukannya lah kayak gini jadinya. Nah, kan lihat nih ada garis yang nggak rapi gini ya. Ini hal ini bisa terjadi gara-gara toponya itu nggak dibatasin sama garis wiyupnya ya. Ini kan toponya gue lihat-lihat sejajar ya sama garis wiyup ya. Sama banget gitu sama wiyupnya gitu. Makanya dia berantakan kayak gini gara-gara nggak dibatasin, nggak dibuat boundary di sini. Jadi dia tuh ya tumpang tindih kayak gini. Nanti kita rapin aja di surpat. Kan setelah kita buat nih, ini kita klik kanan. Ini ya di bagian export output 3 ini ya, sini ya. Klik kanan, data, export to CAD. Nah, ini udah masuk di sini. Oke, nah ini settingannya di sini nih. Kita masukinnya export to line ya. Nih, export output 3 point to line. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Kita pilih yang satu. Oke. Surpak itu, rata-rata surpak yang teman-teman pakai itu surpak tahun 2016, versi 6.2. Jadi, rekomendasi gue, biar surpaknya itu bisa ngebaca data, itu make di DCAP tahun 2007, di AutoCAD tahun 2007 nih, R7 ini nih. Nih, oke. Oke. Nah, output file ini kita ganti aja nih. Bisa nih kita sesuaiin. Di sini, kita kasih nama. Topo was Softam. Oke ya. Save. Udah. Oke, udah. Oke. Tunggu nih di sini nih. Export to CAD. Nah, udah ada keluar nih, muncul nih. Export to CAD nih. Udah selesai berarti. Terus gini semakin ini dia nih. Kita ini dulu, kita cek dulu dia. Di sini dulu. Nah, ini nih, udah ada nih. AutoCAD drawing. Berarti udah bener. Terus kita buka surpaknya. Tek surpak. Nah, keunggulan software surpak ini ketimbang Mindscape, dia tuh kalau ngemasukin data nggak perlu ribet gitu, tinggal drag and drag aja. Jadi langsung aja kita mulai ya. Ini nah nih, ini decap ya. Kita klik kiri di mouse, drag ke sini, pas. Tek, selesai deh nih. Kan nggak rapi nih ya. Nah, nggak rapi, jelek gini bentukannya ya. Ataupun kalau di surpak kan nggak kelihatan jelas ya. Bisa kita sesuaikan lagi di display surpak. Habis itu display, mana 3D display ini? Wah, kita di sini aja. Properties, toolbar, display and height, kata layer, draw 3D. Wah, gak kelihatan nih. Agak ngebug dikit surpak gue. Ya nggak apa-apa. Nanti stringnya kita rubah lagi aja ya. String properties. Oke, mungkin gue bakal ngejelasin dikit ya soal software surpak ini. Jadi surpak ini software yang dikeluarin sama Geovia ya, salah satu perusahaan penyedia software kayak SolidWorks, salah satu produk mereka yang paling bagus ya. Nah, itu
sama Surpak Dassault System ya nama ininya, nama produknya. Fungsinya itu untuk ngebantu kita engineer tambang dalam ngedesain tambang. Nah, eh, dalam proses pembuatan Surfak ini juga bisa ngebantu kita itu untuk ngelakuin estimasi sumber daya. Itu pertama kita masukin dulu dari database-nya, terus kita buat di blok model sampai di sini ada krigingnya. Ini estimation nih, ada nih inverse distance, ordinary kriging, simple kriging, nearest, DGS slip, sama mungkin ada 4 metode yang bisa dipakai di sini. Terus di sini untuk desain itu ada pit design, membuat rem, expand segment itu untuk naikin band-bandsnya itu bakalan kita pakai di sini, floating dan lain sebagainya gitu. Terus tools yang harus kita aktifin untuk ngebersihin garis-garis nggak jelas di topo ini ya. Pertama klik kanan, toolbars, terus kita tekan edit. Nah edit ini nih. Terus sudah kelihatan nih semua nih. Ini jadi tools edit itu ada edit string, edit segmen, sama edit point. Jadi perbedaan string, segmen, sama point, string itu garis kayak gini. Nah ini namanya string, garis tok ini aja. Kalau segmen itu gabungan dari beberapa garis. Segmen itu gabungan dari beberapa garis. Nah yang dimana number of stringnya atau warna garisnya itu sama. Perbedaannya di situ. Kalau point itu titik. Jadi kalau point itu ya semisal teman-teman garisnya nih teman-teman putus ya. Contoh pakai ini break line by removing select segment ini. Klik. Nah, ini. Ini yang namanya titik yang kayak bentuk X silang-silang ini nih. Ini namanya titik. Point gue nyebutnya di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi perbedaannya string, segmen sama point itu seperti itu. Biar teman-teman nggak salah nanti dalam penggunaan software ini. Terus ini kita bersihin lagi aja, delete segmen, top. Untuk ngebersihin nih angka-angka ini. Untuk ngebersihin garis yang bekas-bekas seperti ini. Terus kan di sini ada tanda silang ya. Ini namanya mark atau penanda untuk ngebersihin marknya ini. Head temporary markers. Udah hilang deh. Langsung aja gue ya ngerapin toponya. Jadi kita pakai ini aja. Break line by removing selected segment. Nah, ini kan ada segmen nih. Nah, sebelum kita menggunakan ini, settingnya di sini dulu nih. Ini ada plan itu artinya bebas, kita mau klik dimanapun. Terus kalau point itu kita ngeklik mouse-nya atau ngebuat garis baru ini, itu per point. Ini gua liatin lah bedanya ya. Di sini dulu. Nah, ini kita menggunakan ini, plan, simbolnya kayak gini. Kalau point itu, dia tuh harus di point. Coba gua klik di sini. Nah, dia tuh per point. Tuh, nyambungnya per point. Jadi dari poin sini ke poin sini nyambung gitu. Terus jika kita dari sini ke bawah sini ke poin sini juga nyambung gitu. Kayak gitu dia. Terus ada satu lagi yang namanya itu line. Nah, line itu per garis ini nih. Jadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini per line. Selagi dia dalam bentuk garis, itu dia tuh masih bisa diklik. Tapi kalau dia bentuk poin, itu dia nggak bisa diklik gitu. Jadi kan udah gue jelasin nih beda poin, line, segmen, sama poin, line sama segmen ya. Dari pemaparan yang gue jelasin di sini, sebelum gue lanjut, teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak? Atau ada yang nggak jelas gitu, biar teman-teman paham gitu dalam merancang tambang menggunakan software ini gitu. Monggo teman-teman, silakan. Gak apa-apa, santai aja. Ayo, gak apa-apa, nanya Izin aja. bang, Iya, silakan. yang tadi agak bingung terkait segmen sih. Tadi kan abang sempat singgung yang dia satu warna gitu ya. Gimana sih tadi? Iya, benar. Segmen itu dia satu warna.
Nah, itu maksudnya Hmm, gimana, Bang? Ini kan semuanya satu warna nih. Jadi kita nggak bisa pakai yang segmen mm-mm. untuk di ini gitu ya. Kita tuh nggak bisa ngedelete gini, mungkin gini ya. Jadi kalau string itu, ntar gue settingnya di ini dulu, di plan. Oh, bentar, biar ini dulu. Gue contohin aja lah ya, karena kalau dijelasin pakai mulut agak susah juga gue nyusun kata-katanya. Udah ya. Ini kan warnanya sama nih. Terus gue setting dulu ininya. Stringnya pakai string 1. Coba pakai string 3. Bye. Ini warnanya kelihatan beda nggak, BTW? Apa masih susah dibedain gitu, teman-teman? Kelihatan, Bang, kelihatan. Kelihatan Satunya bedanya hijau. kan? Oke, siap. Jadi, eh string, segmen, sama poin ya. Bentar, jadi kalau kita ngedelete string, itu itu ketika kita klik ini, hilang semua dia. Itu string, sorry, gua ulangi lagi, itu string. String itu garis dengan warna yang sama. Bisa dimengerti belum definisinya? Apa masih belum ya? Ntar gue Copy, coba Bang. ulangi lagi. Ini nih. Kalau eh, string, jadi string itu garis dengan warna yang sama gitu. Kita semisal kita klik ini, hilang satu yang warna biru, semua yang warna biru hilang gitu. Kita klik ini, tek, sampai yang warna ungu itu hilang semua. Topo kita hilang yang warnanya sama-sama ini. Bisa dimengerti? Yang perbedaan yang pertama itu tentang string. Oke. Terus kalau segmen itu dia tuh satu-satu. Jadi ketika kita ngapus yang ini, nggak berpengaruh terhadap garis di sekitarnya. Tinggal klik aja gitu. Klik aja. Nah, nggak berpengaruh dia. Tapi ketika kita ngedelete string, dia tuh, ini tekan ini, string, selagi warna garisnya sama, dia tuh bakal hilang. Gitu perbedaannya. Terus ada satu lagi, ini delete range of string. Jadi range ngedelete dari string berapa sampai string berapa gitu. Secara definisinya seperti itu gitu. Gimana, udah nemu perbedaan antara string sama segmen, teman? Gimana? Aman, Bang, aman. Aman. Oke, Terima kasih, Bang. oke, siap. Gue lanjutin ya, kita ngedesainnya. Kita ngerapin toponya dulu. Udah. Nah, ini kan nggak rapi ya. Sakit mata gue ngeliatnya nih. Caranya itu kita pakai ini. Break line by removing selected segment. Dan ini pakai line aja. Jangan pakai plan biar enak ngekliknya. Line. Ubah ke line dulu. Terus ini. Break line. Ya udah, kita klik line-nya. Tek, 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 tek gitu. Ini ada plugin otomatisnya sebenarnya. Tapi gue lebih suka pakai manual. Dan juga plugin otomatis ini jarang tersedia di semua versi Surpak, agak susah nyarinya kadang. Juga saking banyaknya plugin di Surpak ini agak bingung gue. Beda ini yang mana satu. Ini tinggal klik-klik aja nih garis yang nggak rapi kan motong kayak gini nih. Klik aja garisnya, putus dia putus gitu. Lagi terus gitu. Terus gitu. Lagi. Ini mungkin akan sedikit membutuhkan waktu ya. Sebisa mungkin ya garisnya tuh kliknya tuh di tengahnya aja. Jangan di ujungnya sini sebisa mungkin. Karena apa? Karena takutnya kalau kita klik di sini
garis yang ini bisa keputus, garis konturnya bisa keputus. Makanya kalau rekomendasi dari gua sebisa mungkin klik garis yang di tengahnya aja ini, yang panjang kayak gini nih, tek gitu. Nah, ini gitu. Nah, udah mulai rapi kan, udah mulai kelihatan ya konturnya dikit-dikit ya. BTW ini geoteknik juga diperhatiin nggak kira-kira? Gue mau nanya, dalam desain ini geoteknik juga diperhatiin nggak, teman-teman? Coba kasih gue gambaran lah, teman-teman gimana? Kalau geotekniknya diperhatiin, berarti kita tuh harus ngelakuin analisis menggunakan software slide juga, analisis kestabilan lerengnya. Kalau teman-teman ya memang mau, nanti gue coba ini juga gitu. Gue coba buatin juga gimana tutornya di sini. Tapi kalau memang enggak, berarti nggak usah gue buatin. Terserah teman-teman. Berhubung gue juga, besok gue kelas nih. Ini, klik-klik aja, hapusin. Ini juga nih nggak rapi kan? Ini kayak gini. Izin Bang. Klik, 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 klik. Nah, selesai tokonya. Oh, ada lagi yang belum rapi nih. Ini yang belum rapi. Udah rapi ya. Belum rapi ya. Oke, langsung kita buat aja GCD. Sebenarnya di Surpak ini lebih mudah ketimbang pakai Manscape. Karena di Surpak ini kita tuh cuma menggunakan dengan mengetik aja di Surpak kayak gini. Ini udah bisa ngejalanin suatu fungsi tools gitu di Surpak. Contohnya kita ketik SF di sini untuk save, enter. Nah, ini nama file name-nya topo uas untuk softam. Nama formatnya itu Surpak string file atau str, ekstensinya str. Kita apply. Udah auto save dia. Sini kelihatan nih. Nah, ini kelihatan tuh. Ini format Surpaknya, format str. Terus merubah warnanya kita tekan ini. Renumber string. Kita klik kiri. Nah, ntar ya. Jadi untuk mengetahui warna stringnya itu apa aja, di sini kita bisa ngelihat di customize, display properties, string endpoint. Nah, di sini. Di sini ada warna putih. Ini untuk kita ketik stringnya, string 1 ini ada warna putih, string 2 warna biru, string 3 warna biru juga, biru muda, string 4 warna hijau, string 6 warna hijau hijau muda gitu. Sampai seterusnya gitu kan. Sesuaikan sama kondisi teman-teman aja. Terserah teman-teman mau gimana bentukannya. Kalau gue biar jelas, gue rasa gue pakai warna kuning apa enggak hijau aja itu di string 5. Berarti gue ini renumber string, klik kiri di toponya, tekan angka 5, ketik angka 5, apply. Nah, jelas warnanya hijau muda. Kalau udah kita tekan escape. Kalau masih ada ini masih jalan terusnya. Kalau masih ada tanda kuning kayak gini, tekan escape, nah hilang, udah selesai. Lebih jelas kan teman-teman? Nah, terus kita masuk ke P-Design. Sebenarnya ya, kalau berdasarkan data teman-teman itu ya, eh, data teman-teman yang kasih ke gua tadi ya, itu bisa dibilang litologinya bakal limestone terus sampai kedalaman berapa gitu. Sama halnya kayak sifat batu limestone itu, dia tuh kayak ngumpul gitu di satu tempat. Topo uas Softam. Udah, kita coba buka. Pen kayu.
Juga kita dalam ngerencanain pit itu, ngerencanain tambang itu, kita juga harus mempertimbangkan arah tambang yang udah existing atau tambang yang udah ada. Kalau dari gambarnya ini ya, kita sesuaiin sama toponya ini, kita ketik plan untuk ngereset view-nya biar dia tuh di sumbu Y sama Z ya di sini. Y sama X, biar sumbu Y sama X. Nah, ini kita sesuaiin aja sama yang ada di sini nih. Nah, nih. Berarti kan yang ditambang itu di bagian tengah sini ya. Sini. Otomatis kalau dari gambar ininya, gambar petanya, itu arah penambangannya ke arah sini. Ke arah sini nih. Berarti dia itu dari sini, dari kontur yang paling bawah ya, ada di sini. Ini dari sini nih udah ada bekas main out di sini. Dari sini nambang sampai di sini. Kemungkinan arah kemenerusan batuan limestone itu bisa jadi di sini sampai ke sini. Apa enggak digali dalam lagi, lebih dalam lagi. Gitu. Jadi berarti kita tuh buat pitnya itu nggak boleh jauh-jauh dari tambang yang udah existing, tambang yang udah ada. Kecuali kalau kita memang mau ngebuka pit baru. Ataupun memang mau ya memang mau ngebuka pit baru ya. Pertimbangan aktualnya kayak gitu. Aslinya kayak gitu. Tapi kalau memang nggak merhatiin aspek yang gue sebutin tadi, basing kita ngarik garisnya, bebas kita mau narik garis kemana, bentar ya. Biasa agak error dikit. Nah, ini. Kalau dari topo ini, kemungkinan pitnya itu di sini nih. Di sini. Tok di sini nih. Di bagian sini. Jadi kita langsung eksekusi aja ya. Pertama, ini kita save dulu. Kita save dulu warnanya, hijau. Apply. Yes. Kita buat layer baru. Itu namanya pit design. Apply. Udah. Ini ya, centangnya ya. Ini untuk mencentang layer yang aktif nih. Cara kita ngetahuin dia tuh aktif apa enggak, garis centang ini nih. Layar aktif itu layar tempat kita bekerja sekarang. Jadi kalau semisal teman-teman ngebuat tambang atau ngedesain tambang di Sepak, harus sangat teliti dalam pencetangan layar ini. Karena jujur, gue tuh awal-awal sering salah di situ. Yang seharusnya nggak gue centang dulu layarnya, udah gue centang duluan. Jadi desain pitnya itu jadi berantakan. Makanya kalau bisa, kita itu centang pitnya, centang layarnya, layar tempat kita bekerja gitu, sesuai dengan urutan kerja kita. Di sini kan topo nih, layar topo berarti ini layar topo. Terus di pdesign berarti kita centang layarnya pdesign. Ini kita hide dia bakal ngilang. Nah, kalau ini kita hide dia nggak bakalan ada karena belum kita buat. Kita tampilin dulu. Ya udah. Eksekusi aja langsung ya. Terus oh ya satu lagi, desain pit itu juga bisa dari atas dan dari bawah. Kalau gua biasanya itu dari bawah aslinya. Tapi gara-gara gue coba buat dari atas dulu di sini menyesuaikan teman-teman ya biar lebih mudah. Ini create new point using the mouse. Ini kita ubah ke line ya, jangan point, ini ubah ke line biar fleksibel pembuatannya. Ini dulu, klik ini ya. Terus kita kira-kira ini, kita lihat peta ini dulu. Oke di sini, tik di sini nih batas penambangannya, batas penambangan awalnya berarti di sini. Nanti kita buat pitnya itu dari sini. Ini agak lama prosesnya, kalau mau rapi memang agak lama dikit. Oh ya, juga metode penambangan di batu kapur ini itu namanya quarry set hill. Tapi ngebuat pit quarry set hill ini lumayan susah kalau gue pribadi nyobanya lumayan susah dan membutuhkan waktu lama. Untuk teman-teman yang pemula aja gue rasa cukup buat open pit biasa aja. Karena quarry set hill ini kayak ngegabungin nanti dua desain pit. Seperti itu. Agak lama. Memang seperti ini prosesnya. Nginiin satu-satu. Kalau enggak tekan undo. Nah, tekan ini lagi.
Screennya poin. Ini lagi, ini lagi, ini lagi. Oh, ini belum dibersihin ya nih. Gak rapi jadinya nanti nih. Nanti gue bersihin lagi. Ini. Sorry, memang di sini sedikit membosankan prosesnya ya teman-teman. Ini namanya proses digitasi atau digitize, digitize satu-satu. Ini kita close di sini, close current segment being digitized. Tep, dah, selesai. Nah, kan kelihatan nih boundary pitnya. Terus dari boundary pitnya ini, elevasinya kita ubah dulu. Kalau elevasinya ini sebisa mungkin elevasi tertinggi dari topo. Kenapa gue bilang tertinggi dari topo? Karena ketika nanti dia tuh ditarik ke bawah, atau dibuat ke bawah, dia tuh apa gue nyebutnya ya? Nggak ngelayang gitu dari topo. Bukan nggak ngelayang sih. Nggak hilang gitu dari topo. Jadi itu ntar ini kita ubah dulu plan view-nya dari sini. Oh, dari topo dulu. Plan view-nya kita ubah ke sini dulu. Nah, ini. Kelihatan kan? Kayak gini bentukannya nih. Ada sedikit kesalahan sebenarnya di sini tadi gue ini buatnya. Tapi nggak apa-apa, masih bisa kita atasin. Nama toolsbar-nya itu untuk mengetahui dia tuh berada elevasi tertinggi toponya itu ada di mana, itu kita pakai inquire. Toolbar itu inquire, terus ini kita pilih ini, point properties, klik stringnya. Nah ini, kelihatan nih. Nah, elevasi itu biasanya di sumbu Z. Berarti tertingginya itu di 230. Berarti pitnya kita tarik dari elevasi 230. Berarti caranya itu, biar kita menarik pitnya di elevasi 230, kan teman-teman lihat nih, stringnya itu nggak sama rata ya, garisnya itu ketinggiannya itu nggak sama rata ya. Mungkin gue coba liatin. Nah ini, kayak gini kan bentukannya, nah, nggak sama rata kan. Biar dia itu sama rata, itu kita settingnya di string match. Ntar nanti gue liatin caranya. Ini kita save dulu yang topo ini, kita save lagi. Karena tadi ada sedikit perubahan yang gue lakuin. Jadi setiap ada perubahan yang kita lakuin, sebisa mungkin kalau memang udah fix, kita save biar dia tuh nggak hilang di surpak itu. Kita matiin dulu toponya, tekan ini dulu. Terus kita klik kiri 2 kali di layar desainnya. Udah, ini kita string match. Perform match on all points selected segment. Ini kita fill, kita pilih Z. Expressionnya kita buat di, nih Z-nya di 230 kan tertingginya. Kita ketik 230. Apply, tekan, tek. Nah, sama rata kan dia. Ini before, ini after, ini before. Tuh, beda kan? Terus kalau sudah kita buat kayak gini, tugas kita itu ngerapiin yang kira-kira bakal ngejelek kemungkinan yang membuat pit kita tuh jadi jelek gitu. Kayak gini contohnya nih garis-garis yang menjorok-jorok gak jelas kayak gini nih. Kita hilangin dulu di sini. Kita itu make ini delete point. Ini kita ubah dulu ke point. Snap-nya kita ubah dulu ke point. Ini kita delete point. Nah, ini kita klik ini dulu. Tab, dah. Truk lagi. Ini juga. Ini lagi. Ini lagi, kita rapin lagi. Terus, oke, sepertinya udah cukup rapi.
Ini kita jadiin jalan aja di sini. Nah, hal yang kedua harus kita lakuin di sini adalah toolbar, ngaktifin toolbars, namanya itu surface design. Udah. Surface design, kita tekan ini, define and ramp. Jadi toolbars di Surpak ini ada banyak. Salah satunya itu pit design. Jadi pit design itu toolbar yang kita gunain untuk ngedesain suatu pit. Nah, inilah toolbar yang paling sering digunain gitu. Yang muncul di sini itu adalah toolbar yang paling sering digunain. Ini ada fungsinya masing-masing, nanti gue jelasin ya sembari ngebuat. Ini yang pertama itu kita buat define in ramp. Jadi ramp itu jalan tambang kita. Kita tuh mau masuk tambang lewat mana gitu. Nah, gitu asumsinya. Terus dalam penentuan desain itu sendiri, kalau mau masuk logik ya, kalau berdasarkan logik, kalau kita masuk dari sini, dari elevasi tertinggi ini, kira-kira agak logis nggak kita buat rem dari sini, terus nanti kita buat sambungan rem di sini lagi. Kan misalnya nih rem nih, truk gitu kan, ada rem di sini, ada benching di sini, terus ini ada benching ya, ada benching itu artinya bench, ada benching di sini, remnya itu arah ke sini. Nah, masuknya mau dari mana? Gak mungkin kan kita masuknya dari sini karena ini di luar riup ya. Berarti mau nggak mau untuk remnya itu kita cari tempat yang dengan elevasi paling rendah, dan ketika kita buat remnya juga dia tuh gimana ya, arah remnya itu ke dalam gitu, ke dalam pit, bukan keluar pit gitu dominannya. Berarti kalau kepertimbangannya hal yang gue bilang tadi, kita tuh harus ngebuat kayak gini dulu. Oh sorry, berarti di sini harus kita hapus dulu nih garis ini yang gak rapi-rapi ini nih. Ini potensi ngebuat desain pit kita itu menjadi nggak bagus gitu, kurang bagus gitu. Udah, tok, udah. Remnya, setting remnya, kita ubah di sini nih. Oh ya, sorry. Oh, jadi Surpak ini kelemahannya dari Manscaped, remnya itu nggak bisa nggak bisa dia tuh ngebentuk otomatis gitu. Jadi kita tuh harus ngebentuk remnya secara manual dulu, baru dia tuh bisa ngebelok sendiri. Maksud ngebelok sendiri itu kayak gini. Jadi kita tuh harus merubah ininya dulu. Ininya kita ubah di sumbu ini dulu lah, sini. Terus ininya kita move dulu, poinnya kita move dulu, poin. Ini tekan move point. Sorry, bukan move point tapi pakai plan. Nah, ini ubah dulu settingannya ke plan, di kita snap mode-nya, terus kita tekan point, terus kita giniin dulu. Nah, kita pindahin manual dulu cuy. Nah, kira-kira rem kita tuh masuknya nanti dari sini nih, panjang gitu, ngikutin sini. Untuk tambang limestone sendiri, itu alat yang terbesar yang pernah gue lihat kalau digunakan itu pakai HD 785. Tapi kalau untuk tambang skala kecil kayak gitu, gue rasa cukup pakai HD 465 sih. Jadi untuk ukuran remnya itu 20 meter sebenarnya udah cukup. Kalau teman-teman mau berapa terserah teman-teman. Kalau ada saran nggak remnya mau berapa meter dulu sebelum gue lanjut? Ayo. 20 aja bang. Mau buat 20 meter aja. Cukup 20 meter berarti ya. Untuk benchingnya mau berapa? Mungkin gue mau minta teman-teman berpikir juga di sini. Coba gunain logika teman-teman. Dia tuh batu. Benchingnya bagusnya berapa mainnya?
untuk lebar bermnya itu di 5 dengan tinggi benchingnya itu di 10, atau lebar bermnya itu di 10 meter dengan tinggi benchingnya 5. Gimana coba? Logika teman-teman ya, karena dia batu, bagusnya nih gimana? Kalau pertimbangan geoteknik. Sebelum gue lanjut dah, coba biar teman-teman mikir juga ya di sini. Coba. Oh, bornya 5, tingginya 10 bang, benchnya. Oke, kenapa lu bilang kayak gitu? Bermnya 5, tingginya 10. Kenapa? Kasih Karena penjelasan aja ya, nggak apa-apa. itu kan batu bang, kayak jadi keras gitu bang, nggak gampang longsor. Selain itu saya udah baca dari jurnal gitu, rata-rata emang segitu bang. Oke, kopi bener jawaban lu. Masuk akalnya kayak gitu memang 5 10 itu. Bentar ya. Jadi kita buat di sini BAM-nya sini sama segini. Itu 23 nih. Berarti kenapa gue tahu 23 meter? Karena kayak gini. Eh, ketika gue klik poin sini sampai poin sini, ini otomatis ini. Rem width inilah ngasih tahu berapa lebar jalannya di 23 meter berarti. Saran gue dalam ngedesain rem itu, kalau bisa lebih dikit lah, paling lebih 2 meter atau lebih 1 meter. Kalau lebih 3 meter itu mungkin kelebihan ya. Berarti kalau dia karena lebih 3 meter ini, perlu gue kecilin dikit. Berarti kita kecilin dikit lagi. Tuh, udah. Terus di string mat-nya, kita rubah lagi. Ini karena efek kita menggeser kayak gini, elevasinya juga bakalan geser. Lihat tuh, nggak sama rata lihat nih ya. Biasanya nggak sama rata, tapi kalau sama rata berarti hoki. Oh sama rata berarti hoki deh tuh. Tapi biar dia uh, memastiin aja sama rata, ini string mat-nya harus kita ulang lagi. Z, terus kita buat di 230. 230 play. Gue lanjutin ya. Oke, kita buat ya. Nih dulu, klik ini, define rem. Klik sini sampai klik sini. Udah nih, 22 meter udah benar. Clockwise itu arahnya ke arah jarum jam. Jadi kalau dia anti clockwise berarti jalannya itu nanti ke arah sini. Tapi kalau dia clockwise berarti arah jalannya ke arah sini, ke arah dalam. Delep dia ke dalam. Terus ini ada namanya gradient method, itu ada inside edge, outside edge, sama center of rem. Kalau ini gue lupa ya gradiennya ini. Oh ya, jadi gradient itu kemiringan ininya, kemiringan jalannya itu. Inside edge itu nggak salah. Dia itu, ini koreksi kalau gue salah ya. Ini pemahaman dari praktikal aja. Dari praktikal gue, kalau inside edge itu remnya itu dia itu di dalam ini, di dalam stringnya ini, di dalam garisnya ini. Aduh, gimana jelasinnya ya? Mungkin nanti aja lah ya. Gue jelasin lagi soal itu. Soalnya gue lupa ingat konsep yang gue sebutin tadi. Langsung aja kita ke praktikalnya aja. Ini rem stringnya itu number of remnya memang udah bener 100. Bisa dirubah sebenarnya pakai 10, 7 dan sebagainya. Tapi gue pakai 100 aja biar enak aja warnanya. Kuning gitu, tok di kuning. Rem gradiennya itu kemiringan remnya itu di 12%. Ini kalau semakin teman-teman setting kecil, remnya bakal makin pendek. Nah, gue buat 10 aja lah ya. Gradiennya 10, clockwise, outside rem, itu define crossing character, itu kayak remnya itu bakal memotong di mana, di crash apa di 2 gitu. Jadi kayak
ujung remnya itu bakalan berakhir di mana? Di crash-nya apa di tu? Teman-teman tahu kan beda antara crash sama tu? Tahu lah ya, gue nggak tahu lah ya. Terus untuk BEM Turpendisten ini apa ya gue nyebutnya? Gue juga lupa lah definisi pastinya. Tapi bagusnya itu dibuat di antara 5 sampai 20. Kalau kalau di gue ya, gue biasanya itu buat 5 apa enggak 10 gitu maksimalnya. Kalau ini sweep back angle itu sudut putar balik. Kalau semisal teman-teman buat belokan, ini sudutnya berapa gitu di 180. Ini inner radius itu radius ininya, radius beloknya. Ini biasanya gue isi 0 aja karena memang nggak guna, sorry. Malah kebuka ini ya. Ini karena nggak guna. Ya sudah. Setelah itu rem name-nya bebas mau ngasih nama apa. Biasanya gue kasih nama hauling 1 aja. Ini sesuai default aja. Tekan OK. Udah. Terus ini expand segment by Ben Hack. Tekan ini.